Shalom anak-anak, apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetap semangat anak-anak ya, kita akan mulai ibadah gereja anak Strong Kids ini. Kita akan berdoa dulu ya, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi setiap hati yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Biar kami Tuhan dapat mempersembahkan suatu pujian yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Mari anak-anak kita pujikan pujian Big or Small, karena Tuhan mencintai baik itu yang gemuk, yang kurus, yang tinggi dan yang pendek, semua Tuhan cinta. Mari kita pujikan Big or Small. Berkarya bagi
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya disediakan ya. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari anak-anak, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, di saat kami memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati juga kami, supaya kami menjadi orang pelaku firman. Bukan hanya mendengarkan Tuhan, tapi melalui firman-Mu kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tante percaya kita semuanya pasti dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan Tante beri tema pikiran yang disukai oleh Allah. Puji Tuhan. Sebelum Tante masuk dalam firman Tuhan, Tante akan bercerita sedikit ya. Di mana ada dua orang sahabat, yang satu bernama Rara dan satu lagi bernama Rere. Ketika Rara dan Rere berjumpa, maka Rara berkata kepada Rere, "Hei Re, kamu tahu enggak teman kita yang bernama si Roro? Kemarin ya, waktu ngelihat aku, dia bisik-bisik sama temannya sambil ngeliatin aku. Aku yakin Re, pasti si Roro itu sedang ngegosipin aku.
pasti si Roro itu sedang menjelek-jelekan aku. Pasti sedang ngomongin aku. Pokoknya aku sebel sekali sama si Roro. Kemudian anak-anak, ketika Rere mendengar kisah cerita daripada Rara, apa yang dikatakan oleh Rere? Rere berkata, wah betul itu Ra. Pasti si Roro sedang ngomongin kamu, sedang ngegosipin kamu itu. Makanya sekarang kita ndak usah berteman ya sama si Roro. Kita ndak usah berteman lah. Iya, kata si Rara. Nah itulah anak-anak kisah cerita singkat. Dari kisah ini kita bisa melihat apakah pikiran Rara dan Rere itu betul? Ya, pikiran Rara dan Rere salah. Tidak benar. Karena apa? Karena dia tidak tahu persis apa yang dibicarakan oleh Roro temannya. Padahal ternyata si Roro sedang tidak ngegosipin Rara. Roro tidak sedang menjelek-jelekan Rara. Tetapi si Rara dan Rere sudah punya pikiran yang negatif. Sudah punya pikiran yang jelek. Sudah pikiran yang jahat terhadap temannya Roro. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh punya pikiran yang negatif, yang jahat, yang jelek terhadap teman-teman kita atau terhadap sesama, terhadap saudara-saudara kita. Tidak boleh. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya pikiran yang sama dengan pikiran Yesus. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya Tante supaya saya punya pikiran seperti pikiran Yesus? Ayo kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita punya pikiran seperti pikiran Yesus. Ya, anak-anak, Tante mau tanya. Kira-kira pikiran apa yang ada di dalam hati anak-anak saat anak-anak melihat Tuhan Yesus disalib? Atau apa yang sedang dipikirkan oleh Yesus saat Yesus dipukuli, saat Yesus diejek sama orang-orang, saat Yesus disalibkan, dijahati sama orang-orang yang menyalibkan Yesus? Apa yang dipikirkan oleh Yesus? Ternyata anak-anak, yang dipikiran Yesus itu bukan pikiran yang jelek, bukan pikiran yang jahat, bukan pikiran yang negatif terhadap orang-orang yang sudah jahat kepada Yesus. Tetapi Yesus mengampuni mereka. Yesus tidak dendam, Yesus tidak sakit hati. Bahkan Yesus tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi justru Yesus mendoakan orang-orang yang sudah berbuat jahat. Dengan dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa bukan? Apa yang dilakukan oleh Yesus saat Yesus dijahati oleh orang-orang. Yesus tidak punya pikiran yang jelek. Oleh sebab itu kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita pun juga harus punya pikiran yang sama dengan pikiran Yesus. Bahkan anak-anak, pikiran Yesus itu selalu memikirkan bagaimana Yesus bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kehendak Bapa. Atau dengan cara melakukan perintah-perintah Bapa di surga. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun tidak boleh memiliki pikiran yang negatif.
Kita tidak boleh memiliki pikiran yang jahat. Ya, tidak boleh memiliki pikiran yang jelek. Bahkan kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus menjaga pikiran kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah yang disukai oleh Allah. Puji Tuhan, kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ayo kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang harus ada dalam pikiran kita adalah pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus ada dalam pikiran kita. Kalau kita mungkin gagal melakukannya, tante aku tidak bisa, aku gagal melakukan. Jangan putus asa, tetap lakukan, tetap semangat. Pasti anak-anak bisa. Pasti anak-anak mampu. Karena apa? Karena dalam diri kita ada Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan firman Tuhan. Mungkin gagal, jangan putus asa. Lakukan terus, lakukan terus. Dan ketika pikiran kita disukai oleh Allah, maka hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka tante yakin anak-anak pasti berhasil, pasti beruntung di sepanjang perjalanan hidup anak-anak semuanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, itu firman Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat, kita harus punya pikiran sama seperti pikiran Yesus yang tidak penuh dengan kedendaman, kebencian dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kami sampaikan. Dan itu akan masuk di dalam hidup kami anak-anak-Mu, supaya kami semua boleh melakukan firman-Mu. Kami akan membuang segala pikiran yang jahat, pikiran yang negatif, pikiran yang jelek dalam hidup kami. Tetapi kami akan memikirkan sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu semuanya dimanapun mereka berada. Jadikan anak-anak yang baik, yang penuh kasih, anak-anak yang dengar-dengaran, takut hormat, baik kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada Engkau. Dan biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu semua. Terima kasih, dan saat ini biarlah berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tercurah atas hidup kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.